Pesantren. Menurut Bapak Sudirman, apakah Panji Gumilang layak dipidanakan usai dilakukan gelar perkara dan statusnya naik? Mikrofonnya silakan Bapak. Menurut saya tidak layak. Ya, tidak layak. Alasannya Pak? Pertama, beberapa persoalan yang terkait dengan yang dituduhkan itu dalam kacamata saya sebagai orang ahli fikih. Walaupun tadi saya perlu mengoreksi. Janganlah diungkapkan kata-kata mantan, begitu nggak enak rasanya dosen kok mantan. Tidak. Tapi pernah mengajar dan ngajar. Sana, ya. Dan sampai sekarang pun kalau diminta untuk ngajar, saya tetap ngajar. Okay. Itu. Alasan saya pertama ketika ada statement bab qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, sesungguhnya dalam kacamata saya tidak ada yang melanggar dari aspek fikih. Kenapa? Saya melandaskan pada surat An-Najm, yaitu surat yang ke-53. Bunyinya langsung wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini terkait dengan Nabi dituduh bahwa apa yang diomongkan itu adalah berdasar Nabi. Tapi kemudian ditekankan lagi, itu omongan Rasulullah betul, tetapi itu adalah wahyu. Jadi Rasul tidak akan pernah berbicara apapun selain yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ditekankan juga pada surat Al-Haqqah, yaitu surat nomor 69 ayat 40-43, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syairin qalilan ma tu'minun wala biqaulin kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah dituduh, sering kali dituduh bahwa beliau itu mengatakan semaunya, padahal apa yang dikatakan itu tidaklah demikian, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Pak Sudirman, mohon maaf kalau kita uraikan secara seksama, secara detail, maksud Bapak ini apakah tuduhan ke Panji Gumilang berkaitan dengan sebutan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah? Itu potongan video yang viral media sosial yang juga dilaporkan, apakah maksud Bapak mengarah ke sana tadi ayatnya? Iya, saya mengarah ke sana. Kemudian ditekankan juga dalam Asy-Syura pada ayat 11 itu dikatakan laisa kamitsli syai'un. Jadi ketika dikaitkan bahwa Rasul ketika Allah itu memberikan kalam atau qala Allah Ta'ala, berarti kalam itu sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang berwujud. Ketika itu berwujud berarti dia bukanlah Allah tapi manusia. Karena kalam itu terdiri dari huruf yang kemudian bisa memberikan makna. Kalamun mufidun itu. Kalam itu terdiri dari huruf-huruf yang itu dibunyikan. Ketika itu dibunyikan, maka itu bukanlah Allah. Oleh karena itu ditegaskan di sini, wa makana li basyarin ayukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuha bi idzni ma yasha innahu aliyun hakim. Di sini ditekankan bahwa Allah tidak langsung memberikan kalam itu kepada manusia kecuali melalui wahyu atau mengutus malaikat Jibril di sini untuk menyampaikan wahyu itu. Sehingga kalau kita detailkan dari berbagai tafsir, kita tahu bahwa itu adalah qaul Rasulullah betul, tetapi auhallahu ilaihi. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan juga bisa begini, auhallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi kata-kata fil Qur'anil Karim itu membingkai kata-kata wahyu, bahwa itu adalah benar wahyu. Tapi nampak abu-abu kalau ditangkap oleh orang awam begitu loh. Ya, oleh karena itu begini, ya menurut saya begini. Panji Gumilang itu ingin bahwa pengetahuan akademisi itu tidak dimiliki orang-orang tertentu saja. Bahkan sering kita berdebat, sering kita berdiskusi dengan argumentasi masing-masing. Begitu berdiskusi kita menemukan, saya pribadi menemukan sumber-sumber itu, ternyata betul. Beliau ini lebih dahulu membaca daripada saya. Oleh karena itu saya harus ngalah bahwa apa yang dibicarakan itu memiliki rujukan. Enggak mungkin tidak memiliki rujukan. Ketika memiliki rujukan, saya harus mengatakan bahwa dia benar. Itu bab kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya Pak Sudirman, mohon maaf, apa yang disampaikan dalam pidato, cuplikannya jelas bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tidak ada tafsir seperti itu yang detail yang tadi Bapak sebutkan di potongan video Al-Zaitun yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Ia gamblang sekali kami tangkap menegaskan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah tapi merupakan karangan Nabi Muhammad. Itu yang ditangkap oleh publik, Pak. Beda sama tafsir Bapak barusan. Betul. Itulah karena yang keliru Bapak apa Panji Gumilang nih? Bukan. Untuk itulah saya hadir ke sini. Saya terpanggil untuk memberikan penjelasan. Karena kita tidak terpenggal-penggal. Kita itu utuh menerimanya. Kita itu langsung diskusi. Kita berdebat, kita berdialog. Anda cukup dekat dengan Panji Gumilang? Dekat dalam pemikiran. Ketika harus umpamanya saya salah, saya ngakuin salah. Saya harus baca kembali. Begitu. Oke. Anda bisa menjelaskan sosok Panji Gumilang ini seperti apa? Karena tidak hanya mengenai Al-Quran yang kemudian disebut-sebut sebagai kalam Rasul dan lainnya yang sudah dijelaskan, tapi banyak juga beberapa kontroversi lain di Ponpes Al-Zaitun. Iya, sebut saja apa? Supaya saya tidak kemana-mana. Gitu. Ya, mengenai sholat yang berjarak, kemudian azan juga dan salam begini. Israel dan lain-lain. Oke, satu dulu ya, yang berjarak dulu. Yang saya pahami, karena saya ngajar di sana, kemudian saya juga sholat di sana, Masjid Rahmatan lil Alamin itu ukurannya besar.
Kemudian ketika ada COVID-19, itu ada kebijakan untuk ada distance atau jarak. Jarak yang dimungkinkan itu berdasarkan konsultasi ya pada para pakar yang ada di situ, bagian kesehatan adalah ukuran 2 meter. Seperti itu. Pada saat COVID. Namun Pada hingga saat saat COVID, ini masih. betul. Pada saat nanti dulu. Pada saat COVID itu. Lalu kemudian ada kebijakan untuk membuat kursi 10.000 langsung. Untuk apa? Karena ketika beliau itu membicarakan sesuatu atau konsep-konsep atau gagasan, lebih kepada pemahaman yang harus kita memerlukan duduk lebih dari 2 jam. Dan seringkali mereka yang duduk di bawah itu bangkit kembali susah. Oleh karena itulah diambil kebijakan untuk membuat kursi. Dan kemudian sajadahnya pun agak lebar. Saya kemudian tertarik, saya juga membeli sajadahnya. Kenapa? Karena nyaman. Karena batasan sajadah itu adalah untuk kita nyaman dalam sholat. Sholat itu untuk Anda beli dengan ketenangan. harga berapa Pak? Mohon maaf. Saya membelinya dengan harga 1,5 juta. Itu yang sempat disebutkan juga oleh Bu Leli Ya, pada saat kemarin saya membeli. aksi. Oke. Dan minta ditunjukkan, saya tunjukkan. Boleh Pak sambil diangkat Ya. coba. Kesini kan? Kami bantu Pak ya, seadanya Pak. Sebenarnya soal jarak ini juga masih kontroversi Pak sampai Betul. sekarang. Kalau Bapak mengatakan alasannya pandemi COVID-19 Pak, tapi Ya. nyatanya kalau videonya bisa kami putar lagi, oke berjarak. Tapi nyatanya tidak ada yang pakai masker sama sekali Pak jemaah di sana. Iya. Iya, Ambil, oke. Pak ya, ini sejadahnya Pak. Kenapa tidak pakai masker? Jarak yang dimungkinkan untuk bisa tertularnya COVID-19 itu sudah diukur. Sampai kemudian ukurannya itu mulai dari lantai dasar sampai keluar. Sampai sekarang pun boleh kita lihat ada semacam semen yang diperuntukkan untuk ukuran sajadah ini. Ya. Ya. Ini sajadah yang dimaksud ya Pak ya. Anda Iya, beli ini dengan ya, harga iya. 1.500.000 Betul. langsung di Ponpes Al Zaitun. Iya, saya Menurut membelinya. Anda ini harga yang wajar Pak untuk sebuah sajadah Kalau menurut seperti ini? saya kan juga ingin berinfak dong. Wajar kalau kemudian 1,5 juta. Oh, artinya memang harga 1,5 juta itu memang ada bagian dari infak dijelaskan Betul. oleh Panji Gumilang. Iya, saya menerimanya dan saya membelinya karena saya tertarik. Bukan saya membeli 2, ada 3 bahkan. Baik, banyak Pak sebenarnya yang ingin kami dalami, itu aliran Ya. dana, kemudian Ya. rekening yang jumlahnya fantastis. Tapi kami ingin ke Mas Najib terlebih dahulu. Ada 2 Oke. poin tadi Mas, soal tadi ayat-ayat yang sudah dibacakan, karena kita lebih enak ini pemahamannya saling, orang yang saling mengerti agama ya, memahami, Maria ya. ya. Orang yang betul-betul mendalami. Apakah Anda Respon sepakat Anda, dengan Mas penjelasan Najib? Pak Sudirman? Baik, terima kasih. Jadi gini, sebelum saya menjawab secara teknis hukum, saya mau bicara lebih luas, peta lebih luasnya. Jadi gini, kalau kita baca genealogi Panji Gumilang ini kan sebetulnya melalui Az-Zaitunnya adalah reorganisasi dari NII. Jadi NII ini dulu didirikan oleh Kartosuwiryo, kemudian digantikan oleh Daud Bereh, kemudian ada Jailani, dan setelah ada Jailani itu digantikan oleh Panji Gumilang. Tahun 1962 perjuangan militer sudah gagal. Karena itu NII melakukan reorganisasi, salah satunya dengan membentuk diantaranya waktu itu MIM ya, Indonesia Membangun, Masyarakat Indonesia Membangun, kemudian juga YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, yang kemudian membawahi Az-Zaitun. Nah begini, kalau kita lihat dari situ, maka kita bisa tahu bahwa psikologi Panji Gumilang itu sebetulnya adalah psikologi seorang imam negara Islam Indonesia. Itu saya kira menjadi catatan Meski penting. dibantah oleh dia ya. Dan kemudian karena itu, karena dia ini imam NII, maka dia merasa punya otoritas untuk mentafsirkan ulang agama. Ya. Itu kalau kita lihat di sini, maka kita akan tahu kemudian persoalan-persoalan teknisnya. Kalau penyimpangan agama, saya kira sudah sangat terang-terangan, gitu. Misalnya saja ya, Yang dua poin tadi, Gus misalnya, Najib, mohon maaf. Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini kan sudah jelas menyimpang. Tapi tadi dijelaskan maksudnya Iya, Bu. begini Ayatnya- makanya. ayatnya Sebentar, dulu ya, ayatnya sebentar, dulu ya. jangan Iya. dipotong, gantian. Bukan dipotong, Gantian. tapi ayatnya Gantian. itu. Lihat ayatnya, baca dulu ayatnya. Jangan ngotot. Ayatnya dulu. Loh, siapa yang Nanti ngotot? kami Jadi berikan giliran ayatnya dulu. giliran Kita bicara dulu siapa? menjelaskan. Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk Dosen harus tahu etika. Silakan, Ya Pak tahu Najib. etika. Nah, gini Pak. Harus berdasarkan data. Selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, wahyu itu ada 2, ada wahyu yang matslu, ada yang ghairu matslu. Ada yang lafzon wa ma'nan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa ma'nan. Lafaz maknanya memang dari Allah. Nah, sementara hadis itu lafadznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad-din bidururah itu. Nah, terus begini, yang kedua tadi ya dikatakan soal menjaga soft misalnya. Ya.
begini Pak, agama itu adalah wahyu, ya. Agama itu wahyu. Jadi agama itu bukan didasarkan dengan nafsu. Kalau kita lihat argumentasi Panji itu kan dia mengatakan bahwa sekarang kan masjidnya sudah luas gitu. Kemudian jangan sampai yang sebelah kena bau ketek. Ini kan namanya dengan nafsu, karang-karang sendiri. Sementara hadis Nabi itu sudah jelas suddul kholal. Itu soft itu harus dirapatkan gitu. Dan kaidah itu mengatakan bahwa idza wujidan nas batolal ijtihad. Kalau sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, nggak ada tempat untuk ijtihad lagi. Terima itu. Agama adalah wahyu, agama bukan nafsu. bukan nafsu. Saya mau ke Pak Abbas dulu. Pak Abbas tadi sampaikan bahwa agama itu wahyu, bukan nafsu. Seperti yang apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, respon Anda? Betul, bahwa Al-Quran itu wahyu dan bukan nafsu. Di sini beliau hanya membicarakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Fil Qur'anil Karim. Saya memahami setelah saya membuka di sini bahwa yang beliau maksud itu apa yang ada dalam Al-Quran, tidak langsung Allah yang menyampaikan begitu. Tapi kan masyarakat umum memahaminya bahwa itu bukan kalam Allah. Karena kalau kita pahami kalam Allah, kita diingatkan laisa kamitsli syai'un. Saat saya dibacakan ayat itu, kalau Allah itu berbicara langsung, maka berarti menyerupai sesuatu, ada suaranya dan ada huruf-hurufnya. Oleh karena itu sesungguhnya itu adalah kalam Muhammad yang merupakan wahyu dari Allah. Apa yang dibicarakan Nabi Muhammad itu semata-mata adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Itu yang dimaksud. Iya, penjelasan Anda. Anda juga cukup mengenal bagaimana seorang Panji Gumilang. Tadi disampaikan, nampaknya Panji Gumilang ini merasa berkuasa, merasa memiliki kepemimpinan yang kuat begitu sehingga dia menafsirkan sendiri agamanya. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Kita yang sudah bersahabat lama tidak seperti itu memahaminya. Karena kalau dikatakan dari aspek sejarah, sudah selesai tahun 63 NII itu, tidak ada lagi. Bahwa kemudian ditafsirkan A, B, C, D, itu kan masa lalu. Banyak pengikut yang mengaku, Pak. Itu masa lalu. Mereka yang mengaku itu mungkin tidak langsung dari Panji Gumilang. Secara ideologis Pak Sudirman. Ya. Secara ideologis, persis apa yang ada di pesantren layaknya seperti itu. Seluruhnya tidak ada yang aneh bagi saya. Selama 24 tahun saya bersahabat, seperti itu yang saya lihat. Dan klarifikasi ini yang dibawa ke Baris Krim Polri tentang dugaan penistaan agama. Kalau memang klarifikasi ini sejelas ini, kenapa statusnya naik Pak dari penyidikan ke penyidikan? Dan ada potensi dugaan mengarah ke tersangka. Betul. Itu kan dalam kasus hukum seperti itu, ada bahasa penyelidikan, ada bahasa penyidikan. Karena penyelidikan itu baru klarifikasi. Ketika diklarifikasi pertanyaan ini dijawab A, B, C, D, baru kemudian didalami. Pendalaman itulah penyidikan. Karena pihak kepolisian juga melibatkan ulama, kiai, tokoh agama yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Pak Betul. Sudirman. Artinya kan ya bisa dikatakan adu argumen soal fikih keagamaan punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Betul. Tidak ketemu Pak ini Pak, titik Dan mana ya Pak? itu dimungkinkan berbeda karena itu adalah wilayah fikih. Ketika itu wilayah fikih, kenapa kita harus aneh? Fikih itu harus berbeda pendapat. Sudut pandang saya umpamanya dari sini melihat saudara kan seperti apa yang saya lihat. Tapi ketika saya melihat dari samping maka saya persepsikan seperti apa yang saya lihat. Maka itu adalah persepsi. Tapi kalau tidak memiliki data itu asumsi. Oke. Asumsi itu tidak memiliki data sama sekali. Sengaja dijawab dulu, jangan sampai jadi asumsi sebelum ke Bang Novel ya. Ya, saya kira apa yang tadi disampaikan itu pelarian ya. Sekarang ini kan sudah era keterbukaan, semua sudah bisa kita ketahui. Artinya tidak mungkin ada informasi yang bisa kita tutup-tutupi. Sementara fakta bahwa Panji mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, bahwa Panji itu adalah mantan komandan NII KW 9 itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian saya kira apa yang tadi disampaikan itu klarifikasinya mirip menyatakan bahwa matahari itu tidak terang. Padahal sudah jelas-jelas. Gini, perbedaan dalam fikih sebetulnya yang diakomodir ya, atau yang domain perbedaan itu di dalam fikih itu adalah persoalan yang disebut furu'iyah. Jadi di dalam fikih ada furu'iyah, ada usuliyah. Tapi Panji ini sudah menyentuh persoalan usul. Misalnya, dia punya konsep tauhid sendiri yang namanya rububiyah, uluhiyah, mulkiyah. Misalnya, hampir semua rukun Islam itu kan dia otak-atik. Saya tadi katakan bahwa Panji itu psikologinya dia adalah imam NII yang punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama. Dan Panji itu punya kecenderungan Isa Bugis, karena dia itu murid Isa Bugis yang alirannya adalah sinkretis. Sinkretis ini menggabungkan satu teori-teori, kemudian dianggap dibentuk suatu hal yang baru. Gitu. Nah, jadi misalnya ya, bahwa Panji itu adalah NII, itu kan terkonfirmasi dan menjadi suatu informasi intelijen terbuka. Gitu. Misalnya ada Wakabin 3 periode, Pak Asad Said Ali menulis di Facebook dan mengkonfirmasi bahwa Panji Gumilang itu adalah seorang pengikut Isa Bugis, menyebarkan ajarannya Isa Bugis tahun 70-an di Cisaat, Sukabumi. Kemudian diusir oleh masyarakat dan pindah ke Subang, kemudian pindah ke Indramayu. Bahwa dia komandan NII itu juga terkonfirmasi. Nah, terus begini, kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa Panji tidak berhak untuk diadili. Kenapa tidak berhak diadili? Ini kan bukan persoalan keyakinan dia pribadi. Ini sudah mempropagandakan ke publik. Dengan cara
dia menyampaikannya di dalam berbagai video termasuk melalui channel resmi Al-Zaitun. Kita bisa buka itu Al-Zaitun YouTube. official di YouTube. Nah, begini. Soal kebebasan pribadi itu jelas Oke. dijamin. Tetapi kalau sudah keluar itu sudah menyangkut kepentingan publik. Di dalam kaidah fikih ada ya dikatakan al-maslahatul ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Ya. Kepentingan pribadi itu harus disisihkan ketika menyangkut kepentingan umum. Oke, Kemudian ini- begini, maksiat itu satu hal, mempropagandakannya adalah hal lain. Ini yang kemudian juga diusut oleh bisa pemerintah, jadi ya? satu maksiat itu dosa kecil, tapi ketika disebarkan, dipropagandakan, itu menjadi dosa Iya. besar. Pemerintah sudah bergerak, Mas Najih, dan juga polisi juga saat ini sudah bergerak dari mulai penyelidikan naik ke penyidikan. Meskipun tadi Pak Abbas sampaikan tidak layak dipidana. Catatan Anda, Bang Novel. Silakan langsung, Bang. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta izin untuk dibacakan. Dugaan penistaan dan kesesatan Panji Gumilang. Kita buat ringkas Bang ya. Ya, jadi ini saya bacakan nggak begitu banyak juga, walaupun 16 kesesatan. Bahwa pernyataan sikap 3 pilar Forum Pembela Islam, PA212 dan GNPF Ulama itu, yaitu sikap kami tegas bahwa tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Dikarenakan bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Hal tersebut ditunjukkan dalam sikap dan perbuatan serta pernyataan yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 2. Mengajarkan kepada santri untuk menyebut qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim, yang artinya berkata Rasulullah SAW dan Al-Quran yang mulia sebagai perwujudan ajaran Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 3. Mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu sof salat berjamaah. 4. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. 5. Mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. 6. Mengajarkan dan mendakwahkan para khatib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7. Mencampur antara non muslim dan muslim dalam saf berjamaah. Boleh ini kalau mau ditayangkan? Oke, Ditayangkan. itu ada beberapa poin Ya. inti paling tidak ya? Ada, Ya. sebentar Langsung lagi. saja, Bang. 8. Menyandarkan pendapat-pendapat penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri dari Panji Gumilang. 9. Menuduh fikih yang muktabar dengan tuduhan menyulitkan beragama dalam Islam. 10. Mendakwahkan keraguan-keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. 11. Didapat informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina akan hilang jika sudah setor uang kepada mereka. 12. Mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena di Indonesia juga tanah suci. 13. Memuji-muji komunisme Cina. 4. Terdapat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Oke. 15. Memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. 16. Menunjukkan sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang kita dapat, Bang Novel. yang kita simpulkan. 16 kesalahan. Catatannya 16 poin, kenapa tidak diproses hukum saja kalau memang ada punya bukti, punya data? Kemarin kan kita melihat sudah Ihsan Tanjung bersama Forum Advokat Peduli Pancasila atau Pelindung Pancasila ini sudah melaporkan. Nah, laporan itu harus segera dijerat. Karena kita melihat ini Indonesia ini biar punya efek jerah. Ini kejadian seperti ini bukan baru-baru saja. Mungkin kita dapatkan itu setelah dari 20 tahun atau 2 dekade lebih terhadap kesesatan, dan bukan baru ini aja. MUI juga setelah melakukan penelusuran-penelusuran itu. Nah, kita melihat 17 atau 16 kesesatan ini udah lebih daripada Ahok, udah lebih daripada Victor Leskodat, udah lebih daripada Sukmawati, lebih daripada Ade Armando, dan lebih daripada Dini Siregar yang kita laporkan semua satu-satu kejadian. Ini dahsyat diborongin semua. Maka kita meminta untuk negara ini berdasarkan negara hukum, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang nggak boleh ketuhanan yang Maha Esa itu dinistakan, nggak boleh ketuhanan yang Maha Esa itu, ketuhanan yang Maha Esa ini dihinakan. Nah, untuk itu Panji Gumilang harus ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Pertama, untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Karena sudah 17, 16 poin ini sudah cukup. Dengan Perbuatan alasan toleransi Gemilang. dan keberagaman katanya, Bang. Jadi gini, kalau masalah toleransi keberagaman, Islam itu menjunjung tinggi pluralitas, kebersamaan, keberagaman, kemajemukan, kebinekaan itu kita junjung tinggi. Tapi Islam mengharamkan pluralisme, mencampur adukan agama, dan ini sudah difatwakan MUI Ya, nomor sampai di sana, 7 Bang. tahun 2005 bahwa mencampur adukan atau sinkretisme itu haram. Oke. Ini jelas Sampai di fatwa sana MUI. dulu, Bang. Siap. Bang Nurwali, Fatwa silakan. MUI. Respon Anda, Bang, tentang 16 kecaman. 16 poin ini. Ya, saya konsisten ya dengan
pernyataan terkait dengan penyesatan itu ya. Yang lalu waktu di acara ini juga saya menyampaikan soal Allah, agama, kitab suci itu sesuatu yang suci sehingga dia tidak akan ternista oleh apapun, oleh siapapun begitu. Nah kita penganutnya itu boleh merasa tersinggung dengan ungkapan orang lain ya, yang menurut kita mungkin keliru terhadap kitab suci, terhadap Allah, terhadap agama dan sebagainya. Tetapi jika sampai menyatakan itu sesat, maka saya pribadi tidak akan pernah, misalnya saya tidak sependapat dengan beberapa poin terkait dengan Panji Gumilang, maka saya tidak akan pernah mengatakan bahwa beliau adalah sesat gitu. Bagian mana Pak Nurholis kalau dijabarkan, bagian mana yang tidak sependapat, yang sependapat? Misalnya kalau ada, sejauh ini kan saya belum mengatakan ada yang tidak sependapat kan gitu. Artinya Anda sepakat juga bahwa poin-poin juga yang ada di yang disampaikan Ya, tadi jadi yang mau saya mencampurkan antara non-muslim dan muslim dalam saf salat berjamaah, mengajarkan dan juga mendakwakan pada khatib Jumat yang dilakukan oleh perempuan. Anda sepakat dengan hal ini? Ya, kalau soal soft sebetulnya saya dulu di kampung itu memang tidak dicampur, tapi bahwa perempuan itu boleh di depan itu boleh saja, tetapi memang tidak dicampur ya. Dia biasanya tuh dibatasi dengan tirai gitu. Misalnya sebelah sini perempuan, berbeda sebelah sini dengan yang kita lihat laki-laki. di Al-Zaitun. Perempuan di depan Gitu. apa nih Pak? Perempuan di depan Di apa depan nih Pak? sejajar dengan laki-laki, cuma dibatasi dengan tirai begitu. Ada pembatas Nah, ya. dulu pengalaman saya waktu kecil di kampung tuh begitu, gitu ya. Kalau itu saya kira tidak ada masalah, gitu. Nah, yang mau saya sorot itu sebetulnya begini, kenapa sih kita ini mudah sekali mengatakan orang lain itu sesat, gitu ya? Bagi saya soal boleh menilai orang lain itu sesat atau tidak, itu hanya Allah yang berhak itu. Jadi kalau kita mengatakan itu terhadap orang lain itu sama saja kita mengambil alih hak prerogatif dari Allah itu sendiri, begitu. Allah memberikan tuntunan kita kepada Al-Quran, mana sesat, mana yang tidak sesat, mana yang haram atau bukan haram, itu semuanya sudah tertulis, tinggal Iya. kita mau melaksanakan ajaran itu. Iya. Kalau nggak ada yang sesat ini nggak ada hukuman terhadap orang sesat, tidak ada pidana penjara, tidak ada kesalahan. Bagaimana kita hukum bisa menentukan orang salah atau tidak? Itu adalah wewenang manusia. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Oke, yaitu ya. prerogatif untuk Ya, saya memilih, bisa lanjutkan untuk dulu. beristihad, untuk Ya, memberikan Pak pilihan. Sudirman. Ya, Ya, silakan ya. Pak. Ya, saya juga menghargai siapapun dengan berlandaskan kepada Al-Quran yang mereka pahami, kemudian mengatakan kepada orang lain sesat, silahkan. Saya kan nggak pernah protes juga kan. Tetapi saya pribadi nggak akan pernah mengatakan itu kepada orang lain. Meskipun misalnya saya bertentangan, berbeda pendapat dengan orang itu, begitu. Itu satu. Yang kedua soal kalam ya. Sebetulnya soal kalam Allah, bahwa apakah itu kalam murni dari Allah atau kalam Nabi Muhammad, ini bukan perdebatan yang bukan baru, sudah lama. Misalnya ya, memang mainstream umat Islam, para ulama, itu mengatakan secara verbatim, baik lafal maupun maupun makna itu berasal dari Allah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima apa adanya gitu. Itu pandangan pertama begitu. Tapi Fajrul Rahman itu tidak sependapat dengan itu. Ini salah satu pandangan ya. Fajrul Rahman, ulama dari Pakistan, beliau mengatakan bahwa maknanya iya itu dari Allah begitu. Tetapi lafalnya yang kemudian diucapkan, disampaikan kepada umat itu adalah Nabi Muhammad begitu. Nah, begitu juga misalnya Imam Zarkasi dalam Burhan, kemudian Imam Suyuti dalam Itqan fil Ulumil Quran, beliau juga membagi soal kalamullah ini ada 3 pandangan. Pandangan pertama tadi, pandangan kedua sebagaimana yang disampaikan oleh Fajrul Rahman, tapi ada juga yang mengatakan Allah itu menyampaikan maknanya, lalu kemudian malaikat itu menyusun lafalnya. Nah, lafal itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, para pengikutnya gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah perbedaan pandangan terkait dengan kalam ini harusnya tidak sampai mengatakan bahwa itu sesat, tidak. Ulama zaman dulu itu tidak sampai mengatakan demikian. Itu adalah sesuatu yang biasa dalam memahami konsep terkait dengan kalam Allah. Sebagai pimpinan gitu. Ponpes, disinyalir ada video yang dianggap propaganda, agitasi, mengajak, menghasut orang, itu yang saat ini terduga pada Panji Iya, Gumilang ini. menghasut Pak itu kan kata orang gitu ya. Nah, nanti kita dengar Pak Sudirman, apakah itu masuk dalam kategori hasutan atau masih dalam koridor dakwah Oke. gitu. Kalau dalam koridor dakwah kan harusnya tidak ada masalah. Yang selama ini dakwah atau sudah berbau unsur hasutan? Ya, kalau saya melihat dari kejauhan itu masih dalam koridor dakwah begitu. Tapi nanti biar Pak Sudirman karena beliau dekat dengan Panji Gumilang, Ya. biarlah menjelaskan. Oke, kalau gitu nanti kita ya, silakan. Bagaimana Saya melihat, jadi Langsung ke poinnya, Bang. seperti ini hanya mengerikan. Ada dugaan-dugaan. Tapi Anda dianggap menuduh loh, Bang. Kenapa? Dianggap Ya menuduh, kalau Bang. memang nggak yang umum atau nggak yang nggak muhtabar itu, karena kita tunduk kepada kesepakatan ulama. Rasulullah SAW menyatakan umatku nggak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya kalau yang sudah bukan umum, boleh kita katakan sesat. Karena keluar dari fatwa MUI itu mengatakan liberalisme, pemahaman, pemikiran yang bebas tanpa batas menafsir Al-Quran, yang nggak bisa dijabarin dengan tafsir siapapun, yang muhtabar dalam 4 mazhab itu sangat berbahaya. Ya, betul, Dan betul. ini yang menamakan liberalisme, maka MUI mengharamkan liberalisme, sekularisme, pluralisme.
Karena kenapa? Kita tunduk kepada kesepakatan ulama, kita nggak pusing-pusing. Kita nggak usah ibaratnya bersusah payah. Sudah ada mereka yang kesepakatan ulama, ada NU, ada Muhammadiyah, mereka serahkan kepada mereka. Maka fatwa kepada Al-Zaitun ini kita juga harus serahkan kepada fatwa MUI dan kita tunduk kepada MUI. Saya Singkat, tahu, Bung Pak Haji. Nokir. Ya, Jadi gini, silakan. menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa sembarangan, karena ada kaedah-kaedah tafsirnya. Namanya ada disiplin ilmu sendiri, namanya ulumul Quran atau ulumul tafsir. Jadi menafsirkan Al-Quran itu pertama harus melihat ayat yang lain, Enggak, stop kemudian dulu. melihat hadis. Itu bukan menafsirkan Al-Quran. Bentar, tunggu dulu. Iya, jangan ngomong nggak Nah, gini. menafsirkan Al-Quran, cuma Nah, qaul gini. Rasul gitu aja kok. Nah, Nabi sendiri sudah memberikan Al-Quran? ancaman terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Nabi mengatakan, mangqala anil Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara Al-Quran dengan nafsunya, maka tempatnya adalah di neraka. Itu sudah Aduh, ada penjelasan. Aneh, bukan begitu. Bukan begitu gimana? Ini Ayat adalah Panji Gumilang tidak hal yang menafsirkan menjadi Al-Quran, pakem ulama-ulama mana tafsir. Al-Qurannya. Cuma membicarakan qaul Rasul. Begitu loh. Qala Rasulullah Itu SAW. Ini kita bicara konteks yang lebih luas, tafsir. bukan hanya soal kalamullah. Dalam hal-hal yang lain, Panji ini senang sekali nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh, misalnya, dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi. Yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran. Karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini Nggak, berlaku untuk yang nggak? sudah ada suami Videonya istri. ada nggak videonya itu? Banyak videonya. Coba banyak bukan. videonya. Jangan begini. sampai menuduh-nuduh gitu. Kita Oke, bicara fokus kita saja. buktikan di pengadilan masalah seperti Ya, oke, ini. oke. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya, Karena nanti itu aja. di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfaul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai Oke. intelektual, kita ini kan punya tanggung jawab menyelamatkan umat. Ya, Jangan tapi sampai saya umat tidak pernah itu mendengar seperti tersesatkan oleh pendapat-pendapat Panji Gumilang yang Menerjemahkan begitu saya dipropagandakan tidak pernah melalui mendengar. banyak pendapat-pendapat yang disampaikan ke publik. Gitu. Banyak kok saya kira. Dan disampaikannya itu untuk kalangan percuma sendiri, Mas. ditutup-tututupi karena Ini informasi silakan. ini sudah dipropagandakan, publik tahu semua gitu. Seringkali yang diputar itu setengah-setengah gitu loh. Kabar Pak Brigjen Johandini dari Bareskrim itu sudah mengatakan di dalam bahwa ketika dikonfirmasi video-video yang beredar di publik, Panji mengakui Ya. bahwa itu adalah perkataannya. Bisa dicek lagi Oke, perkataan kalau Brigjen begitu Johandini. kita coba ingin dengar nih apa yang Ya, disampaikan oleh Bu Leni terlebih dahulu, Pak Dirman. Terima kasih. Sempat disampaikan dari atas mobil komando Anda sampaikan bahwa memang banyak doktrin-doktrin yang salah, bahkan kemudian ada pemerasan, ada penindasan di sana. Anak-anak Ibu merasakan hal itu? Bisa dijelaskan satu persatu mungkin Bu Leni, silakan. Baik, makasih ya Mbak Maria. Sebelumnya saya sampaikan di sini, saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Kenapa? Untuk mengawalinya ya, saya bukan sebagai ex wali santri saja. Saya sebagai orang dalam atau ex NII atau KW9. Ya. Tahun berapa Anda di sana, Bu? Jadi saya membantah apa yang disampaikan yang dikatakan sama Pak Sudirman Abbas ya. Dia menyangkalkan saya sebagai saksinya, saya sebagai korbannya. Anda bergabung di NII tahun berapa hingga tahun berapa? Saya masuk itu pada tahun 2000 awal, Januari ya, sampai 2021 awal. Wow. Jadi 21 tahun Pak Sudirman Abbas ya. Dan ini tidak boleh disangkal ya. Tidak boleh disangkal. Panji tidak pernah mengaku sebagai imam kepada saya ya jelas. Tapi saya melalui tahapan-tahapan ulil amri, saya mengetahui bahwa dialah yang mengaku imam NII. Begitu Pak. Yang Anda Ya. lihat, yang Anda Jadi, alami, Ibu Leni yang bisa saya diuraikan? alami gitu ya, sampai terakhir dalam program Jamas itu tidak mungkin dimasuki oleh orang luar. Program Jamas itu diikuti hanya oleh orang dalam. Karena melalui koordinator-koordinator ya. Dari koordinator-koordinator itu terdata, lalu juga dipanggil melalui undangan-undangan yang langsung datang dari pusat, dari fungsional. Ya, mau bagaimana lagi disanggahnya? Karena yang ikut dalam undangan Jamas itu semuanya orang dalam, Pak. Semuanya orang NII atau KW9, ya. Sekarang kalau misalnya Panji mengatakan tahun 62 itu sudah berakhir, ya mungkin sekarang berdalih begitu karena dia di media berbicaranya gitu. Sekarang kalaupun misalnya dikatakan itu sudah selesai gitu ya, umat-umatnya masih menganggap dia sebagai imamnya. Terus kenapa ada sami'na wa ata'na di sana? Dan semuanya itu harus tunduk patuh sama dia. Hal yang remeh-temeh aja diurusin gitu. Ya, jadi coba bisa nggak dibantah? Yang ikut Jamas itu ada orang luar di situ. Sedangkan itu ada data dari koordinator-koordinator. Yang nyeleneh ada Saya tidak, Ibu Leni? dari koordinator Jakarta Selatan, ya. Saya dari Jakarta Selatan, dari Setiabudi, dari Karet Semanggi. Karet Semanggi ujung. Saya masih tahu, masih kenal, masih bisa saya sebutkan jajaran-jajarannya yang bersama saya. Sampai ke atas saya masih bisa. Ibu Leni, Silakan. coba dijelaskan Ya. sebelum ke Pak Sudirman, dijelaskan ada tidak yang nyeleneh perbuatan-perbuatan Jelas ada. bagian yang mana? Dari yang- dulu saya mengalami memang ini orang ngeyel, ya. Dari mulai sholat itu sudah jadi rahasia umum.
tidak diwajibkan sholat karena kita ini masih masa Mekah. Ya, satu itu yang kami alami. Tapi saya sendiri memang sudah janggal dan saya tetap sholat ya. Waktu itu walaupun pada masa-masa itu sempat juga karena aktivitas itu sempat terbengkalai sholat saya ya. Jadi saya tetap sebagai wujud protes saya sebagai wujud pemikiran kritis saya, setiap saya acara tazkiyah, Bapak masih ingat istilah tazkiyah? Ya, bukan internal. Internal. Ya, mungkin baru direkrut baru belakangan ya Pak? Oh enggak, mungkin. saya dari tahun 99. Sudah direkrut? Bukan direktur, saya ngajar. Ya, baik, terserah apapun pengakuan Bapak ya, ini pengalaman saya. Jadi saya sampai menanyakan, kalau ada acara tazkiyah itu ya, ada mukena enggak? Dan ditunjukkan mukena yang sudah kumal gitu ya. Berarti di situ mukenanya nggak biasa dipakai kan? Satu soal sholat, tapi saya tetap menjalankan gitu ya. Walaupun sepanjang masa-masa itu benar-benar ada keganjilan dalam hati saya. Kenapa sih hanya beberapa menit saja kok dinafikan, kenapa diabaikan gitu ya. Mereka bilang sholat akimuddin, sholatnya itu adalah dalam bentuk tilawah dan maliyah. Tilawah itu perekrutan, maliyah itu untuk menarik infak ya. Kemudian yang kedua mengenai puasa. Puasa ini juga jam imsaknya sempat ada fase sampai pukul 6 pagi. Ya, sampai jam 6 pagi itu saya juga rancu di sini. Tapi selalu disampaikan ayat-ayat ketika saya bertanya kenapa sampai. Ini berlaku untuk semua santri yang ada di Al-Zaitun. Bukan Atau hanya santri. NII saja? Ini berbicara tentang orang dalam, orang NII ya. Ya. Jadi saya bertanya juga, tapi selalu dikasih dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, sampai terlihat benang putih di antara benang hitam, begitu ya? Ada ayatnya ya, Ustadz. Nah, seperti itu. Ya, tapi penafsirannya sampai jam 6 pagi di sana. Sempat ada fase itu, gitu ya. Tapi kalau soal puasa, sepengetahuan saya, pengalaman saya itu semua kami puasa, gitu ya. Sampai yang terakhir juga puasa itu Syawal tetap diwajibkan, gitu ya. Oke, Nah, hal nyeleneh kemudian- mengenai sholat dan juga puasa tadi Anda rasakan, dan ini khusus untuk para jamaah NII. Tapi anak Anda, ada 2 orang anak Anda yang juga nyantri di Ponpes Al-Zaitun. Apa pengakuan mereka? Ada hal aneh juga tidak yang diajarkan kepada anak Anda? Azan yang tidak pernah didengarkan di luar selama mereka hidup di luar gitu ya, tidak pernah mendengar lafal azan seperti itu. Dan di sana mereka sempat agak aneh juga gitu ya. Walaupun akhirnya anak yang pertama itu ya terbawa juga mungkin pernah Bilal atau siapa mungkin azan seperti itu gitu ya. Tapi memang yang nyeleneh-nyeleneh ini kenapa saya tidak bisa pungkiri, memang sudah dari dulu begitu gitu. Karena yang disebutkan sama Ustadz tadi, psikologisnya adalah NII. Azan yang seperti apa sih, Bu? Azannya tuh ya tidak bernada seperti di luar gitu. Lurus gitu, datar gitu. Tambahin 20. Dan sangat keras gitu ya Jadi 20 dilafalkannya lagi. itu seperti ini ya seperti mau marah gitu Oke, ya. kemudian Selain sholat juga yang lain-lain itu masih ada beberapa. Anda bilang ada penindasan di dalam Ponpes Al-Zaitun. Maksud Anda apa, Ibu Zani? Penindasan karena kita ini untuk hal-hal yang dasar saja ya, kebutuhan dasar makan gitu ya. Di sana kok sulit sekali ya kami untuk bisa berkontribusi segi pemikiran gitu. Saya pernah mengusulkan untuk menyiapkan, menghadirkan kantin kecil lah untuk di gedung pembelajaran gitu ya. Karena anak-anak dalam masa pertumbuhan itu kan banyak makannya ya. Jadi sempat saya menghimpun suara di kelasnya anak saya yang laki-laki waktu itu untuk mengambil kesepakatan agar kuat gitu. Usulan saya ini mengadakan kantin di gedung pembelajaran. Tapi itu mental. Tidak diterima, padahal itu Kelaparan tidak ya sempat Artinya ya kesejahteraan yang lapar. digembor-gemborkan Panji itu bohong. Ya sempat ya begitu Tapi kondisinya. seperti Jadi ini, Ibu Leni, kami ingin tahu apakah ada hal fatal, kalau tadi kan itu bisa didiskusikan, mungkin ada ruang musyawarah yang ditutup rapat. Kalau untuk hal yang paling fatal yang Ibu Leni alami, yang anak-anak Ibu alami, apa Ibu? Yang menurut Ibu ini sudah menyalahi aturan agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? terhadap anak-anak saya ya, Ya. juga anak-anak yang lain. Ya, waktu mulai makan roti gandum itu, waktu masa-masa pandemi COVID itu diberlakukan lockdown di sana, kami para orang tua akhirnya mengalami fase tidak bisa mengirim makanan ke sana. Tapi di sana pun asupan makanan itu tidak terpenuhi dengan baik juga. Ya, anak-anak sering lapar, anak-anak menjadi susah untuk pergi ke kantin. Kalau ke kantin itu harus ada yang mewakili, izinnya setengah mati gitu ya. Padahal di kantin tersedia makanan banyak gitu, tapi Dampaknya- sangat sulit untuk bisa pergi ke kantin. Jadi Dampak pada keluar kesehatan dari asrama anak-anak? itu sangat sulit izinnya. Harus ada perwakilan gitu. Sedangkan perwakilan aja tidak membawa makanan yang sebanyak dibutuhkan oleh anak-anak di asrama atau teman-temannya sekamar misalnya kayak gitu ya. Anda sempat memeriksakan kesehatan anak Anda pada saat itu? Sempat memeriksakan dan sempat dikatakan kurang gizi ya. Wow. Saya cek waktu Oleh dokter gizi? dokter dong, ya dokter ahli gizi.
Saya bawa juga di sini. Sempat juga saya sebutkan di orasi itu kan keterlambatan menstruasi Ya. anak yang kedua. Ibu Leni, Bisa sebentar. Kalau memang sambil ditunjukkan ke kamera Ibu, sambil ditunjukkan, minta tolong Maria, mungkin kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sepaham dengan hati nurani Ibu, sangat mengganjal dan apalagi sudah menyengsarakan putra-putri Ibu, kenapa Ibu tidak langsung tarik anak-anak Ibu keluar dari Ponpes Al Zaitun? Tidak usah nyantri di sana, Ibu. Itu kan baru terasa tuh benar-benar tidak bisa saya toleransi lagi sejak waktu Desember itu ya. Sejak mencuat kasus pelecehan itu ya, dugaan pelecehan terhadap pegawainya. Yang saya sendiri memang tabayun langsung kepada suami korban dan juga kepada korban. Ya, sebenarnya ini di sana sangat melanggar gitu untuk kontak sama korban dan juga suaminya korban. Tapi karena saya merasakan keganjilan-keganjilan yang sudah berlangsung lama, Ya. saya langgar. Saya sengaja melanggar karena saya membutuhkan informasi dari kedua belah pihak, gitu ya. Kalau di sebelah sini begini informasinya, saya cross check lagi kepada korban dan juga kepada suami korban saat itu. Dan didapat banyak informasi dan juga bukti-bukti bahwa benar kalau dibilang ada pelecehan itu memang betul. Itu yang saya simpulkan dari bukti-bukti yang beredar. Ada bukti yang Anda terima ya? Ada, karena memang saya dipercayakan untuk memegang bukti itu. Pelakunya siapa, Ibu? Almarhum Pak Ruki Al-Basri itu adalah suaminya korban, gitu ya. Jadi saya sempat tahu. Pelaku Pelakuan pelecehan? pelecehan seksualnya siapa yang Ya, Ibu TV maksud? One sudah pernah mendatanginya. Kita tidak menuding, kita tidak menuduh dia, tapi harus ada bukti juga, Ibu. Apapun yang Ibu Leni katakan malam hari ini di Catatan Demokratis. Terkait dengan permasalahan yang kita bicarakan hari ini, memang framingnya tidak bisa semata-mata hanya perkataan Panji Gumilang di media. Tapi memang harus dilihat secara mendasar dan secara umum bahwa ini ada kaitan jelas antara dirinya sebagai pemimpin pesantren Ya. dan Panji Gumilang sebagai pemimpin NII. Oke. Dari situ kita bisa lihat dari mana dasarnya ini, karena ini semua menjadikan berdasar pada bukti. Pertama, hasil penelitian MUI yang dikuatkan oleh Litbang Departemen Agama tahun 2002. Hasilnya adalah ajaran NII itu menyimpang. Permasalahannya bahwa sholat pada Mekah ada harokah kurban Ramadan yang diwajibkan, yang diambil juga alat dari saksi maupun majalah-majalah Al Zaitun. Lalu hubungan NII dengan KW9 dengan Mahat Al Zaitun terdiri dari 3. Pertama, historis bahwa ini adalah NII. Era Kartosuwiryo selesai tahun 62, diteruskan kemudian seperti Gus Najib bilang sampai Panji Gumilang, dan Panji Gumilang adalah pimpinan NII memiliki programnya salah satunya adalah tarbiyah pembentukan Mahat Al Zaitun. Salah satunya ya, dari sekian banyak program. Kedua, secara kepemimpinan, pemimpin NII yang bernama Abu Ma'arik alias Samsul Alam alias Abdus Salam Panji Gumilang adalah mudir Mahat Al Zaitun, pemimpin Yayasan Pesantren Indonesia tahun 2005 dan pendirinya. Jadi dua-duanya orang yang sama, tapi ada di permukaan sebagai pemimpin Al Zaitun, di bawah sebagai pemimpin NII. Yang ketiga adalah finansial. Dari mana uang itu muncul? Ya. Tiba-tiba ada sebuah gedung besar di tengah-tengah hutan, itu bisa dalam waktu 3 tahun begitu megahnya. Padahal ini bukan Bandung Bondowoso. Dari mana dia bisa melakukan itu semua dan dari mana uangnya? Ini kan yang tidak pernah diungkap. Oke. 1.200 Dari mana itu? 1.200 hektar. Itulah kemudian diungkap bahwa semuanya adalah dari jaringan NII yang bergerak di bawah tanah. Seperti Ibu Leni bilang, itulah jaringan teritorial. Itu fakta tahun 2002-2003. Ada lagi faktanya, ada bahwa NII jelas-jelas dianggap makar dan vonisnya tahun 2008 ketika polisi Polda Jabar melakukan penindakan kepada 36 orang NII yang sedang melakukan bayat. Vonisnya makar 2008. Cuma tidak diteruskan bahwa itu sampai ke Al Zaitun. Jelas pemimpinnya Panji Gumilang. Ada dalam proses tadi. 2011 di Semarang juga dilakukan. Jelas kena pasal makar. Yang ditangkap adalah komandan wilayah atau gubernur wilayah Jawa Tengah yang bernama Totok Dwi Hananto. Setelah keluar penjara 4 tahun, Totok Dwi Hananto masih menjadi pembicara tahun 1444, tahun ini nih Hijriah ini, 1 Muharram di Al Zaitun. Sebagai koordinator wilayah judulnya, tapi dalam NII namanya Gubernur Komandan Wilayah 2 Jawa Tengah. Itu ada di videonya sekarang. Masih ada hubungannya, karena memang NII dan Al Zaitun satu barang yang sama. Nah, kalau kita lihat di situ, bagaimana munculnya Al Zaitun ini dan siapa Panji Gumilang dalam menyampaikan informasi yang viral tadi, sebenarnya dia yang mengadres itu semua untuk kalangan internal, untuk jamaah NII. Tapi itu ketika menjadi konsumsi masyarakat umum, perkaranya seperti ini, terlalu banyak permasalahan. Itu hanya untuk NII. Kenapa itu terjadi? Tadi Ibu Leni bilang, kondisinya Mekah tidak sholat. Doktrin NII ketika dipimpin oleh Panji Gumilang, tepatnya tahun 91, Panji Gumilang menjadi Gubernur Komandan Wilayah, Mudabbir bin Jabah, pejabat sementara. Tahun 91, ajaran Isa Bugis itu menafsirkan dengan tauhid mabadi salasah namanya, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Rububiyah diartikan hukum, mulkiyah diartikan tempat, uluhiyah diartikan umat. Artinya, kalau ada hukum, ada tempat, ada umat, itulah darul Islam, itulah negara Islam. Berquran bagi mereka adalah bernegara.
Jadi ukuran kafir dan iman itu adalah masuk atau tidaknya seseorang dalam NII. Itu di luar NII ya kafir semua. Nah, ketika mengadres itu hanya untuk kepada kaum mereka, tafsir-tafsirnya dan semuanya itulah yang ditampilkan oleh Panji Gumilang sebagai pemimpin negara NII kepada masyarakat. Nyatanya meluas. Meluas karena dimediakan kan, dan ini menjadi konflik. Tapi di situ juga menjadi propaganda baru. Kalau kita lihat semuanya, apa yang dilakukan Panji Gumilang dalam semua programnya, itu sama dengan sebenarnya membandingkan dengan program-program Republik. Di kalangan bawah itu dipuja-puji. Contoh, dia bikin green economy. Ya. Ketika Indonesia beras itu impor, mereka menganggap bahwa mereka punya ketahanan pangan yang lebih dari cukup. Bahkan Pak Muldoko datang untuk mendukung itu kan. Sekarang Siapa, Bang? Pak Boleh Muldoko, diulang, Bang? Pak Muldoko kan datang untuk mengatakan bahwa Panji Pak Muldoko Gumilang yang mana ini, Bang? KSP lah, membuktikan bahwa ketahanan pangan di Panji Gumilang ini sudah hebat. Oke. Satu poin dia menang itu sebagai pemimpin NII, tepuk tangan dong orang NII, hebat kita bisa mengalahkan Republik. Kedua, blue economy, itulah kenapa ketika Indonesia bicara maritim, dia bikin pangkalan di eretan, dia bikin gedung, dia bikin kapal, dia bikin pelabuhan. Untuk apa? Bahwa kami bisa melakukannya dan tidak ada yang bisa melarang kami. Iya, ketika di bawah adres itu kepada masyarakat NII, tepuk tangan semua bahwa mereka akan segera menang. Nah, informasi-informasi itu kan tidak bisa dicerna umum bahwa ini adalah Panji Gumilang sedang bicara kepada masyarakat umum. Tidak, itu masyarakat NII yang harus mendengar itu, dan itulah yang harus disampaikan kepada dunia sekarang bahwa kalau mau bernegara kayak Panji Gumilang, makanya dia menerima semua agama, menerima semua umat karena dia negara sifatnya, berpikir sebagai kepala negara. Dia sifatnya negara, bahkan juga sudah kuat struktural dari NII ini sendiri. Ya. Ada tidak upaya dari NII ini kemudian untuk menyusup masuk ke dalam pemerintahan? Oh, Anda sempat jelas. meneliti hal ini? Jelas. Kenapa Panji Gumilang tahun 99 itu bisa mendatangkan B.J. Habibie? Lobby kan? Selama semua orang dari partai-partai politik masuk ke lobby dong. Nggak mungkin tiba-tiba pejabat-pejabat datang ke sana tiba-tiba ada urusan tahu-tahu datang ke sana itu cuma ngeliat santet sama sapi, kan nggak mungkin. Kepentingannya apa, Pak Suganto? Banyak, kita urut lagi ke belakang. Oke. Tahun 91 ketika Panji Gumilang itu menjadi pimpinan gubernur Komandan Wilayah 9, dia membuat penetapan kekuatan dana yang harus diberikan oleh jaringan NII. Ada 3, harokah kurban, Ramadan, dan harokah kirot namanya. Kurban itu pengganti kurban, nggak dialirkan darahnya, diuangkan. Ramadan diganti 1 gantang kurma, 1 sok 50.000, tahun 91 itu. Nggak ada zakat fitrah. Yang ketiga, kirot, itu adalah pinjaman orang-orang NII dipinjam dananya oleh NII yang nanti diberikan faedahnya 50% dan dikembalikan uangnya. Seperti Tidak layaknya dikembalikan, tidak seperti layaknya investasi ya. Tahun 91, semua orang NII itu jual rumah. Jual hartanya, memberikan dananya kepada NII dalam hal itu KW9 agar mereka mendapatkan keuntungan ke depan, menjadi mujahid-mujahid yang akan merintis negara Islam Indonesia dengan uang tadi. 91 sampai 93, satu rekeningnya ada, namanya rekening Abu Ma'arik. KTP-nya KTP Mampang, Jakarta Selatan. Mukanya muka Panji Pak Gumilang. Suganto, kita boleh langsung ke intinya. Maksud kami tadi orang-orang besar yang datang, Bapak juga menyebutkan, Bapak yang menyebutkan ada orang partai politik, ada pejabat, ada tokoh mungkin di sana. Itu Ya, di sini urusannya sebenarnya. apa, Bapak? Urusannya Ketika apa? uang yang masuk itu tahun 91 sampai 93 itu dana yang masuk dalam rekening tadi itu kelasnya 2 ton emas kalau dalam NII. Wow. 2 ton emas waktu itu satu gramnya 25.000, hampir 500 miliar tahun 91. Itu artinya dana dari partai politik. Enggak, dari jamaah NII. Oke. Sejak itulah Panji Gumilang menjadi debitur terkaya pada saat itu. Dia beli kemudian saham Bank CIC, jadilah dia komisaris. Dia beli saham Texmaco 129 miliar. Dia beli AIDA dari bank-bank lain. Jadi semuanya Panji Gumilang levelnya langsung meningkat ketika dia menjadi komisaris Bank CIC. Duitnya kan banyak jadinya. Jadi orang-orang merapat. Nah, merapat dong. Di sana Dia ada beli gula, di situ bank banyak semut. Texmaco, kita lihat Texmaco pada saat itu. Dia bermain di bank. Dari Bank CIC hancur di Bank Century. Kan dia makin bagian dari direksi, uang semuanya. Dia bisa membangun begitu rupa, uang diputar segitu rupa. Nah, itu dari Bank Century ke Bank Mutiara. Bank Mutiara sekarang dibeli oleh Bank Jetras. Artinya dari awal ini pendanaan besar ini nggak ada yang dari luar negeri. Nggak ada yang dari usaha keras dan pekerja kerasnya Panji Gumilang. Dari jamaah NII yang itu kemudian dibelikan tanah 1.200 hektar di Indramayu, di Subang, di Sumedang, di Jakarta, di Rembang, di Trenggalek, di Caruban, dan di Jombang. Bahkan di Dumai, bahkan di Batam, sebagainya. 1.200 hektar. Kajian Bapak masih sangat dalam sepertinya, tapi kita harus melibatkan mahasiswa. Ya. Pak Suganto, kami persilakan kepada Kita mahasiswa yang ingin dulu, bertanya Pak. langsung pada narasumber kita. Silakan, perkenalkan nama siapa, dari mana? Langsung bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Eril Wiranata dari mahasiswa ISIP Jakarta. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sudirman. Sampai saat ini kan kita sudah tahu nih bahwa Panji Gumilang sudah melakukan di media sosial itu sudah tersebar bahwa dia melakukan dugaan kesesatan ya Pak. Namun mengapa Bapak terlihat seperti melakukan pembelaan terhadap dia? Padahal dia sudah melakukan sampai tadi kalau tidak salah Bang Novel itu mengatakan 17 dan sampai ditambahkan sampai 20. Iya, sampai 22. Sampai 22, antar nambah lagi. Iya. Mengapa sampai saat ini Bapak bilang bahwa
Panji Gumilang tidak layak untuk dipidanakan. Padahal status tersangka sampai saat ini sudah ingin masuk ke ranahnya Jadi mungkin penyidikan. iya penyidikan. Bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa yang saya alami tidak seperti Bu Leni. Jadi tentu saja berdasarkan kacamata saya, berdasarkan pengalaman saya. Semua yang saya dengar itu tidak seperti yang saya lihat. Praktek-praktek itu saya tidak pernah lihat, Bu. Ya, kan begitu. Karena saya memang dari UIN dan saya ngajar. Nah, sesuai dengan apa yang Wallahu alam, Pak. Iya, wallahu alam. Wallahu alam. Allah yang Maha tahu, betul. Seperti itu. Ini sama-sama orang dalam, tapi apakah beda gedung ini ya? Oh, beda ruang atau gimana nih? Saya nggak tahu ya Pak, karena saya sudah keluar dari sana gitu ya. Saya juga berani mengatakan bahwa yang di sana itu nggak akan pernah ada yang mau mengaku, gitu. Tidak akan pernah ada, baru saya rasanya ya. Pak Sudirman dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Leni. Apa yang Ibu sampaikan tadi saya belum pernah mengalami, Bu. Saya belum pernah mengalami. Pernah dengar tidak tapi Pak? Mendengar. Mungkin eranya Saya era baru mendengar. Pak, era baru jadi udah lain lagi gitu. Iya. Kemasannya ya. Betul, kan saya dari beda. dulu gitu ya. Beda. Walaupun saya di sana termasuk umat yang membangkang ya Pak ya, saya berperan sebagai berfungsi untuk balancing teman-teman juga gitu ya. Saya mengarahkan teman-teman supaya kalau yang ini nggak usah lah, ini jangan apa sih namanya menipu, jangan mencuri, terus juga jangan menganiaya diri gitu kan. Sampai menahan lapar, sampai sakit tipes apa segala macam. Kemudian juga uruslah pernikahan supaya kamu juga aman dengan orang tua gitu ya. Sampai ke hal itu loh Pak, saya balancing tugasnya tuh, maksudnya tuh menugaskan diri gitu ya, karena memang melihat semua itu janggal Pak. Tapi saya karena sayang dengan teman-teman saya gitu ya di sana, dan sampai saat ini pun, kenapa saya sampai orasi, sampai podcast dan sampai mau maju ke sini ke TV One? Ya karena saya sayang dengan teman-teman saya. Saya juga sayang dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan untuk Indonesia Pak. Ya, jadi saya memang melihat covernya itu negara Islam Indonesia, tapi saya tidak memandang itu untuk Islam saja. Ya, Memang saya- untuk Indonesia gitu. Saya tengahi ini ya. Memang ada yang seperti Pak Sudirman. Sejak tahun 99 Al Zaitun dibuka, itu banyak kalangan dari UIN dan sebagainya, akademisi-akademisi mengajar, pulang balik dijemput. Itu memang orang luar, nggak ada urusan dengan orang dalam. Tapi kalau pegawai, guru, tenaga pengajar, pembangunan, yang namanya eksponen, semuanya adalah pejabat-pejabat NII dari Jakarta yang kemudian dipindahkan ke sana dalam rangka melaksanakan program NII, karena itu Madinah Indonesia. Itu sudah beradaptasi ya. Ya, tapi juga ada yang seperti Pak Sudirman. Saya tersentuh? bukan tidak tersentuh. Ini salah caranya Panji Gumilang untuk mengkaburkan permasalahan adalah ketika permasalahan Al Zaitun dikaitkan dengan NII. Di Al Zaitun nggak boleh ngomong NII, tapi di bawah ini semuanya adalah bicara Kita NII. berikan kesempatan kepada Pak Ya. Sudirman. Pak Betul Sudirman. begitu Pak Sudirman? Ya. Saya tidak paham karena saya sampai sekarang pun setelah selesai mengajar di sana karena saya tugasnya di Jakarta tidak pernah melihat itu, tidak pernah mendengar bahwa kemudian ada apa itu setoran, saya mendengar saja. Tapi saya pribadi memang tidak pernah mengalami itu Bu sampai sekarang. Tapi mendengar ya Pak ya? Mendengar. Ada isu-isu Slip seperti gaji itu. baru gimana saya Pak? dengar Slip dari gaji? Bu Leni sekarang. Slip gaji guru-guru di sana dipotongin kan Pak ya? Bapak tahu mungkin? Nggak tahu, nggak paham. Baik, Bapak Ibu. Ternyata masih Karena banyak itu- teka-teki misteri di iya, Ponpes infak Al itu Zaitun. Catatan langsung. Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.